Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penjelasan mengenai 934 paket Tracer Data Center Exploration Physical Model. Jadi tujuan yang pertama di sini menjelajahi karakteristik pusat data kecil, lalu membuat rencana untuk memperluas pusat data yang ada pada saat ini. Dan yang ketiga, mengkonfigurasi perangkat pusat data untuk memperluas kapasitas. Dan ada pula di sini latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama di sini, pusat data sering sebagai otak organisasi yang menyimpan dan menganalisis data, menyediakan komunikasi baik secara internal maupun kepada klien, dan menyediakan alat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Pusat data harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan berbagai produk dan layanan dengan aman dan efisien terlepas dari bencana apa yang terjadi. Ada banyak sistem perbedaan yang masuk ke dalam pembangunan pusat data, tetapi untuk kegiatan ini kita akan memperhatikan komponen jaringannya saja. Ukuran pusat data dapat berkisaran dari hanya beberapa server hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Berapapun ukurannya, pusat data harus dibangun dengan cara yang sangat terorganisir untuk menyederhanakan manajemen dan pemecahan masalah lingkungan yang kompleks. Karakteristik desain lainnya adalah membuat pusat data lebih kuat dengan menggunakan redundansi untuk menghilangkan satu titik kegagalan. Nah, ini dapat menambahkan perangkat tambahan untuk menyediakan redundansi fisik dan atau menggunakan teknologi seperti Reverse Hop Redundance Protocol ini FHRPS dan agregasi tautan untuk menyediakan redundansi logis. Dan dalam pada aktivitas mode fisik ini, pelacak paket yakni PTPM sebagian besar perangkat di pusat di data Toronto dan Seattle sudah digunakan dan dikonfigurasi. Toronto dan Seattle. Dan kita dipekerjakan untuk meninjau penyebaran saat ini dan untuk memperluas kapasitas pusat data satu di Trotor. Ini di Trotor. Yang pertama kita di sini menjelajahi karakteristik pusat kecil. Di bagian 1 kita akan menjelajahi karakteristik pusat data DC yang ada. Langkah 1, jelajahi tata letak fisik pusat data. Sebuah bagaimana kantor cabang terhubung secara fisik ke pusat data. Jadi di sini di branch office di sini di sini brand office di sini connect ke DC in Seattle dan connect to the DC in Toronto. Selanjutnya, konfigurasi logis apa di kantor cabang yang membedakan redundansi. Jadi yang pertama tadi, kantor cabang yang ini, how is branch office physical connection to the data center. Jadi kantor cabang di WINPI terhubung ke pusat data di Seattle dan Toronto melalui fiber ini ya. Secara khusus, edge router di kantor cabang menghubungkan port FA2/0 ke port F5/0 dari DC1A router di Toronto. Demikian pula edge router menghubungkan port FA3/0-nya ke port FA50 dari DC2A router di Seattle. Lalu pengaturan ini memastikan koneksi yang andal dan berlebihan antara kantor cabang dan kedua pusat data, meminimalkan potensi titik kegagalan. Konfigurasi logis apa di kantor cabang yang memberikan redundansi. Jadi, untuk memastikan redundansi, edge router menggunakan floating static router. Dalam kasus ini, kegagalan tautan utama ke DC1 lalu lintas diarahkan DC2, sebaliknya
Jika tautan ke DC2 gagal, lalu lintas diarahkan ke DC1. Selanjutnya, bagaimana pusat data 1 terhubung ke pusat data 2. Pusat data 1 dan pusat data 2 terhubung melalui tautan syarat berlebihan nih. Router DC1A terhubung ke router DC2A dan router DC1B terhubung ke router DC2B. Lalu bagaimana perangkat di pusat data 1 diatur secara fisik? Perangkat diatur dengan cara yang sangat logis ke dalam rak yang berlebihan, sehingga tidak ada rak yang gagal. Rak yang berlebihan dapat mengimbangi salah satu fitur desain utama dari pusat data adalah standarisasi pada letak peralatan, sehingga kita memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh tata letak peralatan. Lalu, apakah tata letak peralatan pusat data 2 berbeda dari pusat data 1? Jadi di sini tidak. Pusat data 2 mengikuti prinsip yang sama dengan pusat data 1 untuk tata letak peralatan. Mengapa organisasi fisik perangkat pusat data penting? Tata letak perangkat fisik yang berlebihan yang jelas dan konsisten membantu fleksibilitas pecahan masalah dan manajemen pusat. Desain peralatan yang logis mencegah tata letak perjalanan, membatasi kegunaan dan efisiensi pusat data. Lalu langkah yang kedua kita di sini menjalani konvensi penanaman dan pengalamatan di pusat data 1 dan pusat data 2. Jadi bagaimana nama perangkat di pusat data? Jadi di sini rak disingkat menjadi R dan server disingkat menjadi S. Penamaan perangkat di DC didasarkan pada lokasi fisik dan fungsinya. Bagaimana perangkat ditangani pusat data? Jadi alamat perangkat secara logis didasarkan pada lokasi fisik. Misalnya server rak 1 sampai memiliki nomor rak dan posisi sebagai bagian dari alamat IP oket ketiga, sehingga seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi lokasi server. Misalnya 172.16.12.1 mengidentifikasi server di rak 1, posisi 2 dan 172.16.21 dan mengidentifikasi server di rak 2. Posisi 4 rak 0 adalah rak berguna yang berfungsi sebagai gardu jaringan, sehingga server mengikuti skema pengalamatan yang sedikit berbeda untuk memungkinkan peralatan jaringan diperlukan. Lalu mengapa penamaan dan alamat perangkat pusat data penting? Fleksibilitas pusat data pemecahan masalah dan manajemen ditingkatkan dengan tata letak logis, nama dan alamat perangkat, sehingga penempatan fisik perangkat, skema penamaan dan pengamatan yang logis memungkinkan pertumbuhan di masa depan dan tidak menempatkan batasan yang tidak mestinya pada fleksibilitas CPC. Jelaji kronologi lapisan 2 dan yang berlebihan di pusat data. Jadi kita di sini ke ruangan server pusat. Jadi data 1 diteroto dari rak 0 dan teknologi apa yang digunakan untuk memberikan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasi ini. Jadi Saklar menggunakan Ether channel yang dikonfigurasi dengan LACP. Jadi apa tujuan dari teknologi ini? Tujuan dari teknologi ini memungkinkan beberapa tautan fisik berfungsi sama sebagai batas logis. Ini menggabungkan bandwidth tautan tetapi juga memberikan redundansi jika salah satu tautan fisik gagal. Beberapa total bandwidth melalui port channel 1. Ether channel menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logis. Dalam hal ini dibanding 2 tautan 1000 Mbps ke dalam bundle Ether channel 200 Mbps. Lalu apa yang terjadi jika port fase internet 011 pada DC1R0 switch A gagal dan mengapa? Jadi jika DC1R0 switch AFA 011 gagal koneksi ke DC1, master switch akan tetap aktif menggunakan tautan lain dalam bundle, yakni DC1R0 switch AFA 012. Lalu langkah keempat, jelajahi teknologi layer 3 yang berlebihan di pusat data. Jadi teknologi apa yang digunakan untuk memberikan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasi ini? Jadi router pusat data konfigurasi menggunakan FAHRP yang disebut Host Standby Routing Protocol. Lalu apa tujuan dari teknologi ini? Teknologi ini digunakan untuk menyediakan gerbang default yang berlebihan jika bagian dari instruksi fisik gagal. Lalu router dan antarmuka mana yang akan digunakan sebagai gerbang default untuk jaringan 172.16.0/16? Mengapa? Jadi gerbang default untuk
Jaringan 172.16.00/16 adalah 172.16.00.254 HSRP dikonfigurasi dengan koordinasi 10 pada antarmuka DC1A. Router FA0/0 single merupakan antarmuka aktif. Lalu DC1B router FA00 dikonfigurasi dengan prioritas 0 sehingga menjadi antarmuka siaga. Dan mungkin pada lab ini hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.